warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hairumita Sofia. Saya ingin mereferensi buku yang berjudul Agam, karya dari Anzeli. Dan tahun penerbitnya itu pada tahun 2022 dan bulan Juni tanggal 8. Dan novel Agam ini pertama kali itu ada di Wattpad teman-teman, sebelum diterbitkan oleh penulisnya. Judul untuk kalian membaca Wattpad-nya itu ada di sini. Nah, jadi Agam ini dia itu aku sudah membacanya ini sekitar 3 kali. Yang terakhirnya itu tanggal 24 November kemarin, dan yang kedua kalinya itu aku pada tanggal Oktober tanggal 25. Nah, sehabis pulang sekolah atau libur ya, tanggal 25 itu aku lupa. Lalu pertama kali baca itu tanggal bulan Juni. Ini bulan Juni kemarin, dan ini tuh sangat rekomendasikan banget bagi kalian ingin membaca untuk mengisi waktu luang, karena ini bergenre action dan juga ada romansnya, sedikit komedi untuk menghibur kalian, untuk menghibur para pembaca yang membacanya sehingga tidak menonton atau tidak bosan. Nah, isi dari buku ini itu sendiri adalah yang pertama ada Agam Kamandaka. Pemeran utamanya adalah Agam Kamandaka. Nah, Agam ini diceritakan sebagai sosok yang dingin, irit bicara, dan juga sedikit posesif jika ia sudah sayang sama orang lain. Nah, terutama saat Agam berada di pantai. Jadi ceritanya itu bermula saat Agam berada di pantai. Ia menelpon seseorang untuk membunuh CEO dari sebuah perusahaan mutiara, dari sebuah A few moments later. Dari perusahaan mutiara. Dan dia itu juga tiba-tiba ada seorang gadis yang dipergokinya itu sedang menguping. Lalu si gadis itu panik dan hendak melarikan diri. Namun dengan secepat kilat si Agam langsung menodongkan pistol kepada gadis tersebut. Diketahui gadis tersebut bernama Laila Grizel, yang disebut aja dengan Laila. Nah, Laila ini diceritakan sebagai sosok yang polos, cheerleader, dan juga suka ceroboh, agak sedikit penakut, namun dia memiliki keberanian juga jika sedang merasa kesal atau sedang kayak merasa kesal aja gitu, dan juga sedang panik, dia juga memiliki keberanian seperti itu. Lalu ada wataknya itu, si Laila itu adalah keras kepala, dan Agam ini dia tidak suka dibantah atau tidak suka penolakan. Nah, lalu diceritakan juga ada sahabat-sahabatnya yang bernama Milo, Elvan, dan Zain. Nah, lalu setelah si Laila keperdok dan dia berusaha untuk melarikan diri, tapi ditodong. Dengan keberanian penuh, si Laila itu menggigit dan menendang sekuat tenaga kakinya si Agam, hingga Agam jatuh tersungkur dan pistolnya itu jatuh di pasir. Dan tidak menyia-nyiakan kesempatan, si Laila mengambil pistol dan langsung kabur melarikan diri. Nah, Agam itu marah besar saat itu karena tiba-tiba gadis ini datang dan menguping pembicaraannya gitu. Nah, lalu Agam mencari informasi tentang si Laila ini dari sahabatnya yang bernama Milo, dan ia mengetahui satu Instagram si Laila. Ternyata Laila menyadari si Agam itu komen di kolom komentarnya Instagramnya si Laila. Si Laila menyadari, dia panik, dia hubungilah sahabatnya Silika yang saat itu juga liburan bersamanya di Bali tersebut. Namun ia terpisah saat berada di pantai hingga bertemu dengan Agam. Nah, saat dihubungi, Laila menceritakan asal muasal dari dia juga sudah menceritakan juga di bandara setibanya di Jakarta.
Ternyata Laila melarikan diri untuk balik ke Jakarta karena ia sedang liburan bersama sahabatnya. Nah, ia menceritakan kepada Lika saat itu, dan kata Lika, oh masukin saja tas di tas atau ditaruh di mana gitu dulu. Nah terus pas diceritakan si Laila, si Agam ini komentar di kolom komentarnya, terus si Lika itu juga panik, dia panik juga, dan dia juga bingung harus gimana sampai mereka masuk ke sampai mereka harinya tiba sekolah. Nah FYI si Laila itu sama Lika itu di SMA Raja Wali ya. Nah si Agam yang mendapatkan informasi dari Milo tentang keberadaan si Laila, dia pun tidak berinisiatif juga, cuman karena dia ada urusan di sana, dia pun akhirnya menyusullah si Laila ke Jakarta. Dan hingga saat si Laila pulang sekolah, dia melihat Agam sedang duduk di terminal bus karena si Laila itu menggunakan busway ya, transportasi umum. Nah Agam yang melihat Laila berlari atau langsung masuk ke ini, Agam langsung mengejar Laila, dan akhirnya terjadilah action kayak bannya meletus, dan dipaksa Agam paksa Laila untuk ikut bersamanya, hingga akhirnya dibuatlah kesepakatan. Agam mengancam agar Laila tinggal di rumahnya namun beda kamar, karena agar bisa si Agam ini pantau si Laila untuk balas dendam juga, karena udah menggagalkan rencananya saat itu. Nah lalu si Laila nggak punya pilihan lain karena Agam mengancamnya, karena Laila itu kan sifatnya itu polos, dan juga dia agak sedikit penakut, kecuali kalau dia lagi panik aja dia memiliki keberanian seperti di awal. Nah lalu setelah si Laila setuju, dia berhubungan itu dengan si Lika, dia ngasih tahu tentang ini. Nah Lika juga kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Sebelumnya diceritakan juga mamanya si Laila itu bernama Stefani. Nah Stefani ini katanya dia jarang di rumah, dan kalau papanya itu sedang keluar kota. Papanya yang bernama Agrana, dia sedang keluar kota dan tidak pulang selama beberapa bulan. Nah jadi nggak ada yang nyariin Laila sama sekali. Waktu si Agam memperbolehkan Laila, waktu sudah tinggal beberapa bulan, lalu si Laila diperbolehkan untuk pulang dulu. Laila nanya kepada bibinya, "Bi, apakah mama sudah pulang?" Terus si bibi menjawab, "Oh belum non, belum pulang." Nah si itu curiga, karena kenapa? Karena saat Agam mengantarkannya dia ke mall untuk membeli peralatan sekolah, itu dia bertemu, si Laila itu melihat sekilas mamanya sedang bersama dengan pria lain dan satu anak kecil yang berada di tengah-tengah mereka. Dan itu si Laila tuh udah mikir yang enggak, udah negatif thinking aja. Terus akhirnya terus pas pulang dari mall itu, ternyata si Laila ini Agam dan Zain sahabatnya itu main kejar-kejaran. Akhirnya musuhnya itu mengincar si Laila, hingga akhirnya mengincar si Agam. Dan Laila itu kan, si Agam takut si Laila itu kenapa-napa karena dia perempuan. Si Zain juga kayak gitu, karena Zain itu bersifat humoris dan juga menyenangkan, hingga menambah seru dari novel Agam ini. Lalu setelah sudah selesai nih adegan pekerjaan pengejaran,
hinggalah mereka di sebuah rumah pohon. Hingga kejadian tak sengaja itulah yang membuat Agam memaksa si Layla kekasih dia. Nah, si Agam nggak terima karena kejadian itu dia nggak terima, dan dia ingin si Layla menjadi kekasihnya. Dan di akhirnya itu, di akhir plot twist ceritanya itu, ternyata yang ini epic banget dan bikin wow. Aku juga nggak habis pikir bacanya. Kenapa? Karena ya kok bisa gitu. Penulis si Anzeli ini dia menceritakan wow itu. Karena plot twistnya bener-bener, ternyata si Mama Stefani itu bukan mamahnya Layla. Ternyata yang mamahnya sebenarnya itu adalah Dokter Ratih yang sering mengobati Layla dan Agam, atau Agam memperkenalkan Dokter Ratih kepada Layla itu sebagai dokter kepercayaan keluarganya. Gong banget gak sih? Terus setelah itu yang Layla lihat, Mama Stefani ini dia bersama dengan seorang laki-laki, itu adalah pamannya si Agam yang bernama Aryo. Karena pas pertemuan pertama kalinya si Layla dengan Aryo atau paman Aryo ini, dia kayak notice kok dia mirip sama mamaku ya yang di mall gitu. Tapi dia masih berusaha positive thinking. Dan akhirnya di akhir cerita itu benar-benar terungkap banget. Terus yang bikin gongnya lagi dan wow banget itu adalah cerita ternyata Layla itu amnesia, teman-teman. Nah, karena musuh dari papanya yang bernama Gerando yang menyebabkan dia amnesia. Dan FYI, BTW juga ada satu sahabat atau temen dari Agam yang sempat bikin Layla cemburu dan Lika itu berantem sama sama cewek itu. Nah, gadis itu bernama Glora. Ternyata Glora itu pas pertama kali datang ke mansionnya si Agam, dan si Layla cemburu karena kan di situ statusnya Layla adalah kekasihnya si Agam, dan itu cemburu. Lalu si Gloranya itu ternyata di akhir cerita adalah kakak kandungnya si Layla yang baru diperbolehkan bertemu sama papahnya si Argana. Karena si Pak Glora juga ada misi bersama Agam untuk memusnahkan Gerando atau musuh-musuh yang lainnya dan menjaga keamanan si Layla. Karena kan Layla itu dia amnesia. Nah, kalau untuk Lika tahu nggak dia amnesia? Tahu nggak tentang si Glora kakak kandungnya? Enggak. Dan itu yang bikin wow banget, dan aku bertanya-tanya juga kenapa kok bisa gitu penulisnya bikin kayak gitu. Nah, terus si Layla itu dia itu kayak wow banget dah pokoknya. Terus si Layla itu dia kayak juga kaget pas dia jatuh ke jurang. Ada satu scene itu atau kejadian dia si Layla jatuh ke jurang bersama dengan teman kelompoknya yang ternyata adalah musuh dari Agam yang membalaskan dendam pada Agam melalui si Layla, hingga Layla jatuh karena si Agam ini membunuh gadis itu. Nah, gadis itu bernama Sarah, dan di situ Sarah nggak kapok, dia tetap mau nembak si Layla saat di rumah sakit, dan itu membuat Agam marah besar. Hingga puncaknya di akhir cerita itu, plot twistnya itu baru terungkap, yang tadi aku bilang itu baru terungkap saat Gerando menculik Glora dan juga Layla.
Dan saat itu si Layla itu udah mendapatkan ingatan saat jatuh ke jurang, dan dia ingin menceritakan namun belum sempat karena si Gerardo ini sudah menculik duluan Glora dan Layla hingga kejadian. Dan di akhir cerita itu benar-benar terharu banget. Si Agam menikahi dan melamar si Layla, happy ending. Lalu pokoknya happy ending. Lalu si Milo yang berpacaran atau menembak si Glora kakaknya, karena emang ada satu chapter yang menunjukkan gelagat si Milo itu suka sama Glora saat Glora masih nyamar menjadi temannya si Agam, teman masa kecilnya Agam. Nah, terus kalau Zen gimana? Zen sama si Lika. Kalau untuk Elvan, dia menemukan cintanya saat kejadian insiden di rumah sakit. Kejadian insiden di perkenalan dia. Dan ini aku juga dapat pembatas buku juga, dan chapternya itu ada sekitar 320 halaman dan sangat rekomendasi banget untuk kalian ingin action dan romance. Ini bener-bener gokil banget sih, akhirnya itu nggak bisa ketebak dan bikin penasaran di awal-awal. Terima kasih, itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Jangan lupa untuk membeli atau membaca bukunya. Oh ya, untuk sekedar informasi juga, di Agam ini ada versi 2-nya. Namun penulisnya si Anzeli ini dia tidak menerbitkan buku Agam kedua, melainkan Agam keduanya itu akan dirilis atau sudah dirilis di Karya Kasa, dan nama autornya author ini ya. Nama autornya di sini. Nah, untuk kalian yang mencari mau membaca Agam kedua, lebih baik membaca Agam pertamanya dulu di Wattpad, dan itu ada sekitar 26 chapter di Wattpad ya teman-teman. Tapi belum sampai ending karena kan dia dijadiin novel buku gitu, dicetak, jadi nggak sampai ending. Kecuali kalau kalian ingin membaca Agam 2 dan di Karya Karsa itu membeli sekitar 5.000. Satu chapter itu 5.000 dan kalian bisa membacanya. Dan Agam 2 ini Agam 2 di Karya Kasa itu menceritakan tentang after marriage-nya si Agam dan Layla hingga ia mempunyai anak yang lucu-lucu. Kalian harus baca karena emang bener-bener seru banget, dan aku juga lagi berusaha untuk baca juga chapter keduanya, dan aku juga lagi berusaha baca-baca juga buku-buku yang lain untuk membeli buku yang lain. Aku lagi nargetin novel yang berjudul 12 dini hari yang 00 itu loh. Pokoknya itu deh. Oke. Terima kasih. Bye bye teman-teman.